Lu lihat harga minyak bumi itu sekarang masih di atas $100 per barelnya. Jadi nggak usah heran kalau banyak negara-negara itu yang panik dan ketakutan. Tapi Indonesia salah satu pihak yang sebetulnya bisa meraih cuan loh di tengah situasi kayak begini. Kenapa? Karena kalau negara kayak Singapura, Thailand, Vietnam, mereka panik. Filipina tuh sampai bikin 4 hari kerja sekarang, bukan lagi 5 hari kerja. Dan mereka udah banyak mengurangi jumlah penerbangan di sana karena aftur juga udah krisis di Filipina. Negara Indonesia justru bisa cuan karena Indonesia punya kelapa sawit. Wih, seru guys. Jadi ketika Singapura hari ini ketakutan, Lawrence Wong panik bro. Vietnam, Thailand sama juga. Indonesia enggak. Indonesia malah happy. Kenapa bisa? Karena Indonesia punya kelapa sawit dan sekarang Indonesia bakal upgrade proyek sawitnya tadinya B40 ke B50. Artinya setiap 1 liter solar yang lu pakai itu nggak lagi 100% dari minyak bumi, tapi 50% isinya adalah minyak kelapa sawit. Wih, hebat. Dan kalau menurut pemerintah ya, mereka bakal mulai jalanin ini secara full keseluruhan per bulan Juli 2026. Jadi secara teoritis bisa jadi di bulan Juli 2026 Indonesia sudah mandiri secara energi dari sisi solar. Karena solar kita udah cukup produksi dalam negeri, di blend sama produksi sawit dalam negeri juga, dicampur jadi yang namanya B50 itu, biosolar. Dan ketika itu terlaksana, Indonesia secara teoritis harusnya udah bisa stop impor minyak. Jadi dari situ udah bisa lihat udah banyak hasil-hasil positif lah dari hasil tes di lapangan. B50 dalam skala yang besar, kita udah siap sektor-sektor kita yang produktif bisa lebih mandiri secara energi. Karena udah dites, ini bukan tes 1 menit 2 menit guys. Lu bayangin 900 jam uji cobanya. Nah ini penting karena ternyata ya kalau lihat ya konsumsi BBM Indonesia memang ada kelas retail, itulah yang lu isi di Pertamina guys. Tapi yang non retail, pelaku usaha, industri, buat apa? Transportasi, logistik, pick up, truk, kereta api, kapal, alat berat, itu kan alat-alat kerja ya, alat-alat yang produktif ya. Bahkan bus aja itu masih banyak yang pakai solar. Ini penting banget bagi Indonesia karena kita pengen jadi negara yang produktif, kita pengen GDP kita naik tinggi guys. Dan kalau GDP kita naik tinggi artinya bahan bakar energi yang akan kita keluarkan, kita pakai, pasti konsumsi energi kita makin naik tinggi lagi. Nah jauh lebih bagus dong kalau seandainya bahan bakarnya dari dalam negeri, bukan kita impor. Nah kalau B50 ini jadi diterapkan, kenapa gue seneng ya? Gue seneng banget sebetulnya B50 diterapkan. Bukan gara-gara gue investor sawit, bukan. Tapi karena detik ini suka nggak suka Indonesia masih impor BBM dari luar negeri. Tapi anehnya guys, harusnya ini kabar yang baik ya, menyenangkan hati semua orang ya. Tapi udah tahu ya namanya Republik Demokrasi Indonesia, kalau bisa diadu domba ya kenapa enggak. Dan itulah yang dipikirkan oleh universitas-universitas profesor S3 pengkhianat bangsa. Apa yang dilakukan? Banyak ekonom ahli S3 yang mungkin pun belum pernah pergi ke pabrik kelapa sawit ataupun ketemu petani sawit. Mereka langsung terang-terangan menolak program B50 ini guys. Ya udah tahu lah yang namanya pengkhianat bangsa itu ya, kalau bisa nyebarin hoax ya nyebarin hoax. Tapi kalau di dalam konteks ini beneran gak nih mereka itu kagak ada otak? Orang-orang yang anti dengan B50, orang-orang yang lebih pengen Indonesia jadi importir solar, yang lebih pengen memperkaya mafia-mafia minyak yang ada di Singapura dan Malaysia. Tapi pertanyaannya, bener nggak kalau seandainya Indonesia lebih baik impor aja dari luar negeri? Nah, itu yang lo harus pikir. Gak usah jauh-jauh, baju lah yang kita pakai. Lebih murah lu pakai baju buatan made in China atau made in Jawa Tengah. Jangan kaget, lebih murah made in China. Begitupun sepatu, begitupun elektronik, dan begitu banyak jenis barang lainnya lah. Tapi pertanyaannya, apa iya lu harus terus-terusan pakai yang dari luar negeri hanya karena semata-mata harganya lebih murah? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Ya karena hari ini lu masih bisa kerja di kantor, terima gaji, lu masih bisa makan, lu masih bisa hidup. Karena apa? Ada perputaran uang di dalam negeri. Yang mana itu tidak akan terjadi kalau Indonesia murni belak-belakan blast impor minyak dari Singapura, Malaysia guys. Beda dengan seandainya kalau kita pakai dari produksi dalam negeri kelapa sawit kita sendiri. Kenapa? Karena kalau lu terus-terusan mengandalkan solar impor, artinya kita akan terus-terusan menggadaikan rupiah kita buat beli dolar. Dolarnya terus beli bensin, beli solar, terus sampai Indonesia. Barang impor itu diapain? Dibakar. Artinya selama Indonesia masih jadi budak bahan bakar luar negeri, lu bakal lihat rupiah kita akan terus-menerus melemah guys. Lu kira negara-negara Singapura mau gitu kita beli minyak bayarnya pakai rupiah? Malaysia mau kita bayarnya pakai rupiah? Nggak bakal mau guys. Mereka maunya kita bayarnya pakai dolar. Jadi rupiah harus digadaikan. Dan ini kabar buruk. Kenapa itu kabar buruk guys? Karena ya memang lu pengen solar yang murah. Bagus, dari minyak bumi. Bagus, impor. Lu harus pikir, ketika lu impor itu dari luar negeri harganya murah. Sebetulnya murah karena negara kita yang nombok. Negara nombok pakai duit subsidi. Subsidinya dari mana? Uang pajak rakyat juga. Yang jadi sedih, yang menikmati tombokan subsidi uang pajak rakyat Indonesia itu siapa? Ternyata negara Singapura.
Ternyata negara Malaysia. Karena kita bayar sama mereka di harga mahal. Nyampe di Indonesia pemerintah subsidi. Artinya duit pajak lu rakyat Indonesia dipakai buat mensubsidi konglomerat Singapura. Mensubsidi konglomerat Malaysia. Sampai kapanpun negara Singapura jadi lebih maju, lebih modern, lebih kaya raya dibanding orang Indonesia. Karena duit pajak rakyat Indonesia habis. Buat apa? Mensubsidi Singapura. Aneh, Indonesia negara miskin disuruh mensubsidi negara kaya raya. Duit pajak lu tuh yang dipakai buat menghidupi rakyat Singapura hari ini. Bisa senang-senang mereka, hidup mewah, negara maju, modern. Bayarnya pakai apa? Duit pajak lu. Karena negara impor dari Singapura di harga penuh, harga mahal, pakai duit lu. Begitu masuk Indonesia, disuruh subsidi. Kan ngaco. Coba lu pikir lagi, artinya selama ini lu lah yang mensubsidi Singapura supaya tambah kaya raya, guys. Nah, lu rela nggak? Atau jangan-jangan mendingan duit yang lu kasih ke Singapura diputer di dalam negeri. Gimana caranya, Pak? Kalau seandainya program solar B50 ini jalan, artinya apa? APBN Indonesia tetap subsidi nggak? Tetap. Tapi bedanya apa? Bedanya duitnya bakal mengalir ke petani Indonesia, ke supir truk Indonesia, ke buruh tani, tenaga kerja, pabrik kelapa sawit yang ada di Indonesia. Duit lu akan lari dan berputar di rakyat Indonesia juga. Dibanding duit lu lari ke Raja Arab, ke mafia Singapura, ke konglomerat Malaysia. Lu lebih rela yang mana, guys? Jujur aja. Makanya kalau orang lain pengen khianat bangsa, lu udah tahu mereka semua anti B50. Anti mereka. Gila juga, artinya mereka pengen kita jadi budak impor seumur hidup. Ini memang binatang laknat ini. Dan banyak orang yang gak pakai otak menyerang terus industri sawit Indonesia. Gila, dan ini putra bangsa sendiri, media lokal kita sendiri, universitas kita sendiri. Malah mereka jor-joran menghina kelapa sawit Indonesia. Padahal lu jujur-jujuran, guys. Lu tahu gak, hampir 50% kebun sawit yang ada di Indonesia pemiliknya siapa? Bukan oligarki, bukan pengusaha besar, enggak. Hampir 50% kebun sawit yang ada di Indonesia pemiliknya siapa? Petani kecil. Orang-orang yang punya lahan 1 hektar, 2 hektar. Bukan perusahaan besar, no. Tapi manusia biasa. Dan di luar 3 juta pekebun ini, lu tau lah, ada juga yang punya kebun konglomerat, ada oligarki, ada perusahaan PT, ada. Itu kan juga menciptakan lapangan kerja. Kalau lu orang-orang dari Riau, dari Jambi, dari Sumatera, ini bukan miliarder, guys, yang punya kebun 1.000 hektar, 5.000 hektar, enggak. Mayoritas yang kita ngomong ya, mayoritas pengusaha kebun, petani sawit, individu yang luasan lahannya itu 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, kecil. Dan ini harusnya kita lindungin. Lu udah tahu gara-gara kelapa sawit Indonesia banyak yang mau nanem dan kita ekspansi terus dan kita wajib ekspansi kebun kelapa sawit kita. Artinya kita bisa ngurangin defisit. Indonesia bisa surplus dagang. Indonesia bisa banjir dolar. Karena biodiesel, sawit, biosolar itu bahan bakunya dari dalam negeri kita, CPO. Kita nggak perlu impor lagi, kita nggak usah menggadaikan rupiah lagi, kita nggak usah jadi anjing peliharaan Singapura, guys. Sedih, mau lu ngemis-ngemis sama Singapura sama Malaysia? Pikir dong, profesor-profesor S3 ini, peneliti, yayasan, lembaga LSM anjing peliharaan George Soros semua lu. Masa lu pengennya Indonesia impor terus jadi budak mereka? Aneh lu. Suka nggak suka teman-teman di sini banyak yang punya sawit ya, petani sawit ya atau buruh sawit, lu harus bangga. Jangan mau lu didoktrin sama media-media palsu tuh yang bilang lu merusak lingkungan, yang bilang Indonesia harus tutup aja kebun sawitnya, dirubah kebun sawitnya jadi hutan segala macam. Enggak. Gua jelas statement gua, Indonesia harus tanam lebih banyak lagi sawit, harus buka lebih banyak lagi kebun sawit. Kalau bumi ini mau selamat. Ini perang geopolitik. Dan sayangnya ya nggak banyak yang sadar kita udah di brainwash untuk membenci komoditas unggulan kita sendiri. Tapi semoga dengan video ini lu makin paham lah kenapa penting banget ya Indonesia ini bersatu mendukung program B50. Gua sangat mendukung 1000%. Karena gua nggak rela Indonesia jadi budak Malaysia, jadi budak Singapura. Nggak bener, guys. Terus kita suruh belinya pakai dolar lagi. Dan makanya lu nggak usah heran kalau seandainya Prabowo itu diserang terus. Nggak aneh. Elit global benci, ya mereka punya kebun di luar negeri banyak banget. Dan mereka wajib menghancurkan ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena ini udah bertentangan tuh dengan keinginan mereka. Ngangkangin kita, memperbudak kita. Dan salah satunya dengan menyerang kelapa sawit Indonesia. Karena ingat, Prabowo punya target apa? Ekonomi Indonesia tumbuh 8% tahun 2029. Bisa nggak? Bisa. Ini salah satunya. Kenapa bisa? Lu tahu program biodiesel Indonesia, biosolar kita, pakai minyak kelapa sawit itu terbukti nih berhasil menghemat devisa kita. Menurut lu negara-negara asing seneng gak lihat itu? Mereka suka gak lihat Indonesia mandiri? Enggak jawabannya. Makanya dia akan terus nih keluarin duit supaya kita diadu domba, supaya kita dengerin LSM penipu itu. Guru-guru besar S3 profesor pengkhianat bangsa itu jumlahnya sekarang udah merajalela, guys, negara dikepung. Padahal
Faktanya kita diuntungkan. Ngeri gak sih? Dan kalau lu lihat ya, dengan artinya kita melakukan B50 itu artinya hilirisasi. Bukan industri ngebor minyak di Arab yang tambah cuan. No. Tapi industri pertanian, industri pabrik kelapa sawit, industri pabrik biosolar Indonesia yang justru bakal tumbuh terus, yang bisa menyerap lapangan kerja. Jangan termakan propaganda palsu media-media bayaran itu. Lu jangan termakan tuh propaganda profesor-profesor S3 tuh. Wah, hoax sudah. Selesai guys. Tapi yang jadi pertanyaan gini guys, jujur nih guys, makin kesini heran nih, makin banyak orang yang belain mereka nih, gengnya George Soros nih, gengnya elit-elit global nih. Lu sejujurnya, lu lebih setuju gak kita impor aja solar dari luar negeri? Kan kalau gua sih bangga sekali Indonesia punya sawit. Apalagi sawit itu manfaatnya ada banyak guys, bisa bikin obat, bisa bikin sikat gigi, bisa bikin sampo, sabun, bisa bikin makanan, pangan. Lu makan biskuit, semua yang lu beli itu semua ada minyak sawit. Jajanan lu semua ada minyak sawit. Tapi herannya masih banyak aja ya orang-orang yang gak suka ya kalau Indonesia itu mandiri energi, Indonesia itu swasembada pangan, Indonesia itu swasembada energi. Kenapa ya? Tapi udah lah guys, itulah realitanya ya dunia ini, Indonesia ini. Terus-terusan diserang sama propaganda asing guys. Share dong pandangan kalian di kolom komentar yang di bawah ini. Kalian setuju atau tidak dengan program B50 pemerintah? Segera tulis pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.